Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Wahyuni, BP 2010811030. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja alat yang diperlukan dalam presentasi. Alat yang diperlukan yaitu satu laptop. Laptop memiliki fungsi sebagai tempat untuk mempersiapkan data yang dimana dianggap penting, membuat file yang digunakan dalam kegiatan presentasi hingga mengerjakan tugas. Pada era yang ada saat ini, laptop adalah sebuah bagian yang dimana diperlukan dalam kehidupan manusia, sehingga akan membantu manusia di dalam melakukan kegiatan presentasi. 2. Sound system atau mikrofon. Kegunaan dari sound system dan mikrofon adalah sebagai pembantu kepada audiens untuk dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang komunikator. 3. Papan tulis. Kegunaan dari papan tulis adalah untuk memberikan sebuah informasi maupun gagasan yang dimana diberikan kepada audiens, yang dimana secara umum papan tulis akan digunakan oleh mahasiswa untuk memberikan tambahan info yang diharuskan dalam menulis. 4. Transparansi overhead projector. Berfungsi untuk memberikan sebuah bentuk gagasan maupun sebuah ide yang dimiliki terhadap adanya sebuah produk. 5. Video caste recorder. Merupakan sebuah sarana untuk melakukan presentasi bisnis lainnya. VCR digunakan untuk memperlihatkan kegiatan yang terjadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudi Bintang Rahmadani, BP 2010812044. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai penggunaan mikrofon pada saat kita presentasi. Jadi, mikrofon itu merupakan alat pengeras suara, dan dalam presentasi, mikrofon itu digunakan sebagai alat bantu agar presentasi kita ini dapat terdengar jelas oleh para audiens kita. Nah, biasanya mikrofon itu digunakan saat audiensnya itu melebihi dari 20 orang dan kita presentasi di ruangan yang sangat besar. Nah, jadi itu sangat berpengaruh dengan suara kita kalau kita berada di ruangan besar dan audiens yang sangat banyak. Jadi sangat disarankan kita menggunakan mikrofon di saat seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa jenis mikrofon yang biasanya kita temukan. Yang pertama itu ada hands-free wireless, yang biasanya mikrofon itu diklipkan di kerah baju kita. Dan yang kedua itu ada mikrofon yang biasanya dipegang tanpa kabel. Dan yang ketiga itu ada mikrofon yang dipegang dan berkabel. Terus juga ada mikrofon podium, yaitu mikrofon yang biasanya ada di mimbar, yang ujung mikrofonnya itu kecil. Dan juga yang kelima itu ada standing mikrofon yang memiliki tangkai dan juga digunakan untuk menadah mikrofonnya di atas. Nah, untuk kekurangan dan kelebihan dari berbagai jenis mikrofon ini, yang pertama itu dari mikrofon wireless, yang hands-free wireless, itu biasanya mikrofonnya yang diklipkan di kerah, itu memberikan efek nyaman kepada kita karena kita tidak perlu menggunakan mic yang dipegang, dan juga saat penggunaannya itu kita menggunakan baterai. Jadi kita harus memastikan saat kita presentasi itu mikrofon wireless kita ini memiliki full baterai. Jadi baterainya penuh, dan juga saat kita gunakan itu kita harus memastikan apakah ini mic-nya on atau off. Dan saat kita selesai presentasi, kita harus memastikan kalau mic kita itu sudah off sebelum kita berbicara dengan orang lain. Sarannya untuk penggunaan hands-free wireless ini atau mikrofon yang diklipkan di kerah kita, itu jangan menjauhkan mulut kita dari mikrofonnya, karena itu juga sangat berpengaruh dengan besar kecilnya suara kita yang akan dikeluarkan saat presentasi. Nah, yang selanjutnya itu ada handy mikrofon atau mikrofon yang dipegang tanpa kabel. Jadi mikrofon ini saat melakukan tes apakah dia on atau off, itu sebaiknya kita menggunakan sekali ketuk di bawah mikrofonnya agar kita bisa mendengar apakah mikrofon yang kita gunakan itu on atau off. Untuk mikrofon yang dipegang dan berkabel itu sebaiknya kita hindari
kaki kita dari kabel-kabelnya, cukup dikesampingkan kabelnya, dan juga saat menggunakan mikrofon ini kita harus mengetes mikrofon itu apakah aktif atau tidaknya dengan mengetuk bagian atasnya sekali saja. Dan selanjutnya itu dengan dua mikrofon yang khususnya dipegang dan juga berkabel itu memiliki ketetapan juga saat menggunakannya. Seperti kalau menggunakan mikrofon yang dipegang ini, sebaiknya kita menggunakan mikrofon ini dengan memegang bagian tengahnya, jangan di bagian atas atau bagian bawahnya, tetapi cukup memegang bagian tengahnya. Dan juga saat memposisikannya saat kita berbicara, itu letakkan tidak jauh dari dagu kita atau tidak jauh dari mulut kita, jangan seperti ini. Agar nantinya ketika kita melakukan kontak mata kepada audiens, itu tidak mengganggu audiens karena mikrofon kita yang terlalu dekat dengan mulut kita ataupun posisi pemegangannya yang salah. Juga ada podium mikrofon atau mikrofon yang biasanya ada di mimbar, itu memiliki mikrofon yang kecil di ujungnya dan juga langsing di bagian badannya. Jadi kalau saat itu kita menggunakan mikrofon yang seperti itu, kita dianjurkan untuk tidak terlalu jauh dengan mikrofonnya. Dan juga penggunaan mikrofon ini biasa di acara-acara formal. Nah, selanjutnya itu ada standing microphone. Jadi kalau penggunaan standing microphone ini yang memiliki tangkai dan juga nanti di atasnya ada mikrofonnya, itu sebaiknya kita melepaskan mikrofon kita dari standing mikrofonnya agar kita bisa lebih luas dalam menyampaikan informasi, dan juga kita tidak terbatasi dengan gestur-gestur tubuh yang harusnya kita sampaikan ya kepada audiens kita. Dari berbagai macam dan jenis dari mikrofon itu, kita harus mempertimbangkan apa mikrofon yang seharusnya kita gunakan saat presentasi, dan mempertimbangkan bagaimana audiensnya, siapa audiensnya, dan juga berapa banyak audiensnya, dan juga di mana kita menyampaikan informasi kita. Untuk mendemonstrasikan alat bantu audio yaitu mikrofon, saya menggunakan mikrofon dengan tipe handy mikrofon atau mikrofon tanpa kabel dan dipegang, dengan cara dipegang. Baiklah, saya akan mendemonstrasikan penggunaan alat bantu mikrofon pada saat presentasi dengan audiensnya yaitu remaja, dan juga kita berada di ruangan besar dengan jumlah audiens yang lebih dari 20 orang. Halo, selamat siang teman-temanku semuanya. Perkenalkan, nama aku Mahmudi Bintar Ramadhani. Aku biasa dipanggil dengan Mudi. Pada hari ini aku diundang dalam seminar yang luar biasa nih judulnya Melawan Insecure dalam Diri Seorang Remaja. Nah, sebelumnya pasti kita pernah merasakan insecure. Sekecil apapun itu kita merasa kurang terhadap diri kita ataupun kurang merasa percaya diri dengan diri kita, pasti kita pernah merasakan insecure. Begitupun saya juga pernah merasakan insecure. Nah, untuk itu cobalah dari diri kita sendiri agar kita bisa melawan insecure tuh. Nah, kita bisa melawan insecure itu dengan menanamkan dalam pikiran kita, yaitu rubahlah insecure menjadi bersyukur. Nah, tidak jarang penggunaan mikrofon ini biasanya mikrofon yang tanpa kabel atau dengan kabel dan dengan cara dipegang itu biasanya memiliki masalah berupa mikrofonnya yang tidak aktif. Walaupun sudah jelas on di sini, tetapi biasanya tidak aktif. Nah, hal ini pasti sangat berpengaruh saat kita presentasi, misalnya saat menyampaikan materi kita di tengah-tengah, jadi tiba-tiba mikrofon kita itu mati, dan juga saat itu sudah sangat-sangat terbawa dengan materi yang kita sampaikan. Hal ini cara mengatasinya yaitu dengan cara mengetuk sekali bagian bawahnya atau bagian atas mikrofonnya, kemudian memberikan isyarat atau kode kepada panitia agar mengganti mikrofon yang kita gunakan. Nah, untuk mengatasi mikrofon yang mati saat di tengah-tengah presentasi kita, yang audiensnya itu lebih dari 20 orang dan juga memiliki ruangan yang besar saat kita presentasi, yaitu dengan cara mengetes audio suara kita sendiri, dengan menanyakan audiens yang duduk berada di belakang, yang paling belakang, sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Nah, caranya seperti berikut. Apakah
Suara saya terdengar di belakang, teman-teman? Teman-teman yang di belakang sebelah kanan, apakah dapat mendengar suara saya dengan jelas? Apakah teman-teman yang berada di belakang sebelah kiri dapat mendengar suara dengan jelas? Nah, ketika audiens kita menjawab bahwa suara kita terdengar dengan jelas, itu kita dapat melanjutkan presentasi kita dengan baik. Dan ketika suara kita tidak dapat terdengar dengan jelas oleh audiens, cukup menunggu sebentar mikrofon yang akan diberikan kembali oleh panitianya. Sekian penyampaian materi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sofiatul Husni Latifah, BP 2010811028. Kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu cara penggunaan clicker pada saat presentasi. Sebelumnya, clicker adalah alat penunjuk yang dioperasikan dengan tangan dan mengindahkan gerakan-gerakan pada saat alat tersebut digerakkan di atas sebuah permukaan datar. Kemudian, alat ini menyampaikan informasi tersebut ke komputer. Alat ini juga bisa menggerakkan kursor kemanapun di layar monitor. Tanpa adanya clicker, tiap kali akan berpindah slide, kita harus mondar-mandir dari tempat kita berdiri menuju laptop hanya untuk menekan tombol next. Kalau kebetulan jaraknya dekat, mungkin masih bisa. Akan tetapi, bagaimana jika laptop kita terletak jauh, di pinggir atau bahkan di belakang? Bisa-bisa membuat seluruh audiens frustasi hanya untuk menunggu slide video selanjutnya dan harus berjalan memencet tombol next. Atau yang sering kali terjadi adalah saat si presentasi meminta seseorang operator khusus hanya untuk memencet tombol next. Hasilnya tidaklah sempurna. Ada yang belum waktunya slide berpindah sudah dipencet next oleh operatornya. Ada juga saat berpindah tapi slide-nya masih belum berpindah. Plus, ketika menggunakan operator, dari presenter sendiri akan sering keluar satu kata-kata yang terulang-ulang terus, yaitu next. Menggunakan clicker akan memecahkan masalah ini. Sebagai seorang presentasi, kitalah yang seharusnya memegang kendali penuh akan slide presentasi kita. Selain bisa memaju mundurkan slide, dengan clicker kita juga bisa mematikan sesaat slide presentasi atau menggunakannya sebagai laser pointer. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviadani BP 2010-12336 akan membahas materi tentang pentingnya slide sebagai alat bantu dalam sebuah presentasi. Slide dalam suatu presentasi adalah alat bantu visual yang diharapkan membantu presenter dalam menyajikan materi yang dipresentasikan. Visualisasi pesan tersebut bisa dalam bentuk teks, gambar, dan foto. Visualisasi pesan diharapkan akan membantu unsur penyampaian komunikasi verbal melalui kata-kata oleh presenter, ditambah daya imajinasi masing-masing audiens yang diperoleh dari visual. Bahasa visual yang kuat akan mampu membawa emosi dan bisa membuat audiens berpikir, merenung, terhanyut pada suasana yang ditumbuhkan atau dibangkitkan oleh presenter sehingga berdampak terharu dan maupun gembira. Bahasa verbal pun bisa dimanfaatkan untuk itu, namun bukan komunikasi yang bersifat interpersonal atau massal seperti sebuah presentasi. Namun pada suatu keadaan atau posisi tertentu, bahasa verbal itu bisa digunakan. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana menyusun slide yang mempesona. Slide yang mempesona adalah slide yang nyaman dan enak dipandang. Slide tersebut memiliki objek yang mampu menarik perhatian. Dengan demikian, audiens akan fokus memandangnya, menangkap isi pesannya dengan baik, lalu menyimpannya kuat dalam ingatan. Ada banyak tantangan sebelum kita bisa membuat slide yang mempesona, sebab tidak semua orang menyusun presentasi memiliki latar belakang pengetahuan mengenai estetika seni. Sebagai seorang presenter, Anda mungkin belum memiliki keterampilan membuat gambar, menata layout, atau menyusun kata.
Terlebih lagi, kita mungkin tidak punya waktu yang cukup ketika mempersiapkan materi presentasi. Nah, dengan berbagai hambatan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, maka kita mungkin sulit untuk membuat slide yang baik maupun mempesona. Berikut ini ada teknik membuat slide yang komunikatif. Yang pertama yaitu memanfaatkan template siap pakai, lalu dikembangkan dengan kreasi kita. Tahap ini tepat bagi kita yang tidak mempunyai banyak waktu dan kita yang kurang mahir membuat desain sendiri. Yang kedua, membuat desain slide dengan kreasi sendiri. Pada tahap ini, kita perlu berbekal pengetahuan estetika dan keterampilan membuat gambar. Yang ketiga, memanfaatkan keindahan bentuk teks sebagai daya tarik. Pada tahap ini, kita perlu berbekal pengetahuan tentang estetika tipografi. Yang keempat, menggunakan gambar, vektor grafis maupun foto bitmap sebagai sarana komunikasi visual. Selain membuat gambar melalui program gambar, Anda bisa berburu gambar secara gratis melalui internet. Yang kelima, menghiasi slide dengan multimedia berupa audio, video, maupun animasi. Kita perlu berbekal pengetahuan untuk menyisipkan, mengedit, maupun membuat video atau audio sendiri. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Okta Pradana dengan nomor BP 20 10 8 11 032. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dalam pembuatan slide presentasi yang baik. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, sederhana. Apa yang dimaksud dengan slide sederhana di sini? Slide sederhana adalah ringkasan materi yang disederhanakan untuk pemahaman audiens secara cepat. Lalu, dalam satu slide terdapat satu pesan, di mana dengan tujuan agar pemateri dapat fokus dalam memberikan ataupun mempresentasikan materi kepada audiens. Yang kedua, visual. Visual di sini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dari audiens terhadap presentasi yang diberikan oleh pemateri. Adapun visualnya yaitu dapat berupa gambar, grafik, ikon, atau video yang relevan dengan materi yang dipresentasikan. Yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu adalah kontras. Dalam beberapa slide terdapat perbedaan, baik dalam perbedaan ukuran tulisan, warna tulisan, atau bentuk tulisan. Di sini dengan tujuan untuk memfokuskan materi yang pokok dan pendukung agar audiens dapat memahami materi yang diberikan dalam presentasi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menyimpulkan pengoptimalisasi alat bantu presentasi. Apakah fungsi alat bantu presentasi ini sebenarnya membantu kita dalam sebuah presentasi? Alat-alat ini juga membantu meningkatkan kepercayaan diri kita dalam melakukan presentasi dan meningkatkan superior kita supaya kita terlihat profesional dalam melakukan presentasi. Alat-alat ini sangat membantu kita dalam melakukan presentasi. Contohnya saja, kita melakukan presentasi kita terdengar jelas oleh audiens dan bisa diterima oleh audiens. Sebenarnya, keberhasilan suatu presentasi ditentukan
oleh banyak informasi yang dapat dicerna atau ditangkap oleh audien. Untuk itu, kita harus merancang strategi presentasi agar apa yang disampaikan oleh presenter bisa ditangkap dan dipahami oleh audien. Setiap presenter pasti ingin presentasinya sukses. Apa yang disampaikan bisa diterima dan dipahami.